Bab 61. Luka tak lagi sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Ayla dan Raihan. Tidak ada suara gaduh, tidak ada debat, hanya ketenangan yang tak biasa. Ayla terbangun lebih dulu, lalu memandangi wajah Raihan yang masih tertidur. Ia mengamati setiap lekuk wajah suaminya, menyimpan diam-diam doa yang dulu sering ia ucapkan dalam hati. Semoga rumah tangga ini tak lagi retak oleh masa lalu. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, Ayla belajar menerima bahwa proses pulih tak selalu cepat. Setelah membersihkan diri, Ayla turun ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Aroma telur dadar, roti panggang, dan kopi hitam segera memenuhi rumah. Ia menyiapkan 2 piring, menghiasinya dengan potongan buah, lalu menghidangkannya di meja makan. Beberapa menit kemudian, Raihan menyusul, mengenakan kaos putih dan celana. Santai, ia terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia tersenyum melihat pemandangan itu, pemandangan yang dulu sering ia abaikan. "Selamat pagi," sapa Raihan sambil mengecup ubun-ubun Ayla. "Pagi, duduk, sarapannya masih hangat," jawab Ayla. Lembut, mereka duduk berhadapan, saling melirik malu-malu seperti pasangan yang baru memulai hubungan. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, sampai Raihan berkata pelan, "Ayla, minggu depan aku dapat undangan rapat direksi di Bali. Aku ingin kamu ikut." Ayla berhenti mengunyah. "Untuk apa aku ikut? Karena aku nggak mau lagi menjalani semuanya sendiri. Dan karena aku ingin kamu lihat sisi lain dari duniaku, yang dulu sering aku tutupi." Ayla termenung, lalu mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keterbukaan adalah jembatan yang kini mereka bangun bersama. Dan undangan itu mungkin adalah bentuk kepercayaan baru yang Raihan coba tanamkan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Bali. Hotel tempat Raihan menginap adalah resort tepi pantai yang mewah, namun tak membuat Ayla merasa terasing. Ia mengenakan gaun santai warna biru muda. Rambutnya dikunci rendah dan wajahnya tanpa make up tebal. Namun justru itu yang membuat Raihan sulit melepaskan pandangan. Setelah check-in, mereka berjalan-jalan di taman belakang resort, tempat di mana suara ombak dan burung camar menciptakan suasana damai. "Gimana rasanya ikut ke dunia aku?" tanya Raihan saat mereka berjalan di tepi kolam renang. "Berisik, tapi juga menyenangkan," jawab Ayla sambil tertawa kecil. Raihan tertawa juga, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, mereka bisa berbagi tawa tanpa beban. Esok harinya, saat Raihan menghadiri rapat, Ayla berjalan-jalan sendiri di sekitar pantai. Ia mengenakan topi jerami lebar dan sandal datar. Saat melewati sebuah kafe kecil yang menghadap langsung ke laut, ia tertarik untuk masuk. Kafe itu sederhana, tapi nyaman. Dindingnya dari bambu, dan meja-meja kayu tua tertata rapi. Seorang wanita paruh baya menyambutnya ramah. "Silakan duduk, Nak. Mau pesan apa?" Ayla memesan es kelapa muda dan duduk di dekat jendela. Tak lama kemudian, wanita tadi Bu Murni, begitu namanya, mengajak Ayla mengobrol. Mereka berbincang tentang banyak hal, hingga akhirnya topik tentang pernikahan muncul. "Kalau kita ingin tetap berjalan bersama, kadang harus saling menggendong saat satu jatuh," kata Bu Murni sambil menyeruput kopinya. Ayla mengangguk pelan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa menyentuh, seperti disampaikan langsung ke hatinya. Malam itu, Raihan mengajak Ayla makan malam di restoran rooftop hotel. Angin laut meniup rambut Ayla lembut, dan lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Mereka duduk di meja paling ujung, dengan pemandangan laut luas yang terbentang di depan mata. Pelayan datang membawa wine dan menu makanan. Raihan menggenggam tangan Ayla di atas meja. "Aku janji sama diri sendiri, mulai malam ini, gak akan ada lagi yang aku tutupi dari kamu," kata Raihan, menatap mata Ayla dalam-dalam. "Kamu gak perlu jati sempurna, Ray. Aku cuma butuh kamu jujur dan hadir. Itu sudah cukup buat aku," jawab Ayla dengan mata berkaca-kaca. Mereka saling diam, membiarkan angin membawa pesan-pesan hati yang tak terucap. Kadang, kebisuan adalah bentuk paling murni dari keintiman. Setelah makan malam, mereka berjalan kaki kembali ke kamar. Ayla menggandeng tangan Raihan lebih erat dari biasanya. Saat masuk ke kamar,
Raihan memeluk Ella dari belakang. Aku sadar, kita nggak akan pernah kembali seperti dulu, bisik Raihan. Tapi mungkin itu baik, karena kita bisa jadi versi yang lebih kuat, bukan cuma versi lama yang diperbaiki. Ayla berbalik dan menatap wajah suaminya. Kalau kita bisa melewati ini, mungkin kita bisa melewati apapun. Malam itu, mereka tidur dengan tenang. Ayla terbangun di tengah malam dan menemukan Raihan duduk di balkon kamar, memandangi Lal. Ia mendekat, duduk di samping suaminya. "Kamu takut kehilangan aku?" tanya Ayla pelan. "Dulu aku takut kamu tahu masa laluku, tapi sekarang aku lebih takut kamu nggak tahu apapun dan pergi karena aku terlalu diam." Ayla menyandarkan kepalanya di bahu Raihan. "Jangan takut, aku di sini. Selama kita saling bicara, saling genggam, kita nggak akan benar-benar tersesat." Mereka duduk berdua, ditemani bintang-bintang yang bersinar tenang di langit malam. Dan di sanalah luka-luka yang dulu menyiksa, perlahan mulai mengering, bukan karena waktu, tapi karena mereka memilih untuk menyembuhkan bersama.